Bagian 1. Perkenalan tokoh dan latar. Di sebuah SMA negeri di pinggiran kota, berdiri seorang guru yang dihormati sekaligus ditakuti murid-muridnya, Pak Harun. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Rambutnya putih bersih, tubuhnya mulai membungkuk, tapi matanya masih tajam menatap setiap siswa yang melanggar aturan. Ia dikenal tegas, nyaris tanpa senyum, dan nyaris tidak pernah terlihat bergaul dengan guru lain. Meski begitu, para siswa tahu satu hal pasti. Kalau kamu masuk kelas Pak Harun, kamu harus siap untuk belajar, dan siap untuk diperlakukan adil. Tak peduli, kamu anak pejabat atau anak tukang becak, semua sama di matanya. Pak Harun mengajar bahasa Indonesia, tapi cara ia menyampaikan pelajaran sering membuat suasana kelas seperti ruang pengadilan. Tenang, penuh tekanan, dan tanpa kompromi. Tapi siapa sangka, di balik sosok keras itu, ada rahasia besar yang ia simpan rapat selama puluhan tahun. Lalu masuklah Alia, siswi baru kelas 10. Ia pindahan dari kota lain. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan luka yang dalam. Ia duduk di bangku paling belakang, sering menunduk, jarang mengangkat tangan saat pelajaran. Saat siswa lain pulang, Alia sering terlihat duduk sendiri di taman sekolah. Membaca buku yang tak pernah ia pinjam dari perpustakaan. Tak banyak yang tahu, tapi rumah Alia selalu sepi. Ayah dan ibunya sudah bercerai sejak kecil, dan ia kini tinggal dengan tantenya yang sibuk bekerja, dan hampir tak pernah pulang tepat waktu. Minggu-minggu pertama, sekolah berlalu. Tak ada yang mencurigakan dari Alia. Tapi ada satu hal yang diam-diam diperhatikan Pak Harun. Alia selalu datang lebih pagi dari murid lain, sering menatap ke arah ruang guru lama yang tak terpakai. Sesekali, ia terlihat menulis sesuatu di buku harian kecil yang ia sembunyikan di saku rok seragamnya. Suatu hari saat hujan turun deras, listrik di sekolah padam. Para guru sibuk memindahkan kelas ke ruang yang lebih terang. Pak Harun yang biasa tak peduli dengan hal remeh, tiba-tiba berhenti saat melihat Alia berdiri sendirian di lorong. Basah kuyup, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Tanpa bicara banyak, Pak Harun meminjamkan jaketnya. Alia hanya menunduk dan mengucapkan lirih, "Terima kasih, Pak." Sejak hari itu, ada yang berubah. Beberapa kali terlihat Pak Harun menghampiri Alia di perpustakaan. Kadang, ia membawakan buku tambahan. Kadang, hanya sekadar menanyakan kabar. Murid lain mulai memperhatikan, dan bisik-bisik pun muncul. Aneh ya. Sejak kapan Pak Harun peduli sama murid? Jangan-jangan itu cucunya? Atau lebih dari itu? Tapi tak ada yang berani bertanya langsung. Hubungan itu tetap berlangsung di bawah radar. Perlahan, tapi pasti menjadi pusat perhatian tanpa mereka sadari. Yang tak diketahui siapapun, bahkan Alia sendiri, adalah bahwa Pak Harun menyimpan rahasia besar yang berkaitan langsung dengan masa lalu keluarga Alia. Di balik tatapan dinginnya, tersimpan penyesalan, luka, dan ikatan darah yang belum pernah terungkap. Bagian 2, konflik and plot twist. Pertama, bulan demi bulan berlalu, dan Alia semakin berbeda. Tubuhnya mulai membesar, perutnya tampak membuncit, walau seragamnya berusaha menutupinya. Awalnya hanya 1-2 guru yang sadar, tapi lama-kelamaan, murid-murid mulai bergosip. Di kantin, di lorong, di toilet perempuan, nama Alia jadi bahan perbincangan hangat. Serius dia hamil? Kelas 1 loh. Gila. Pacarnya siapa? Kok nggak pernah kelihatan? Alia tetap bungkam. Ia berjalan menunduk, tidak membalas komentar apapun. Bahkan, wali kelasnya pun dibuat frustasi. Alia menolak bicara soal siapa ayah dari bayi itu. Bahkan, saat dipanggil kepala sekolah dan ditanya dengan suara lembut sekalipun, Alia hanya menatap kosong keluar jendela. Pihak sekolah panik. Beberapa orang tua murid mulai protes. Mereka tidak ingin anak-anak mereka tertular kelakuan buruk. Surat peringatan dikirim ke rumah Alia, tapi tak ada tanggapan dari wali asuhnya. Alia tetap datang ke sekolah. Meski jelas beban di pundaknya semakin berat, bukan hanya karena bayi dalam kandungannya, tapi juga pandangan sinis dan bisik-bisik yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Sementara itu, di sisi lain, Pak Harun mulai terlihat lebih sering keluar dari kelasnya. Ia mendatangi ruang BK, ruang kepala sekolah. Bahkan pernah terlihat membawa Alia pulang dengan motornya setelah jam pelajaran.
Para guru lain mulai tak nyaman. Ada yang mulai curiga. Ada yang mulai berani bertanya. Pak Harun, sebenarnya hubungan Bapak dengan Alia itu apa sih? Tapi Pak Harun hanya menjawab dengan satu kalimat. Saya hanya ingin memastikan dia tetap sekolah sampai lulus. Namun rumor terus tumbuh, liar dan tak terkendali. Beberapa guru bahkan mengajukan petisi agar Alia dikeluarkan demi menjaga nama baik sekolah. Tapi yang paling mengejutkan adalah saat sekelompok murid menyebarkan foto blur, tapi cukup jelas. Alia dibonceng Pak Harun malam-malam, mengenakan jaket pria yang besar. Foto itu menyebar seperti virus. Komentar-komentar kejam membanjiri akun media sosial Alia. Ada yang mengejek, ada yang menghina. Ada yang menyebut bayi itu anak haram Pak Harun. Hari-hari berikutnya, Alia tidak masuk sekolah. Beberapa guru mengira dia sudah pindah, menyerah pada tekanan. Tapi tidak. 2 minggu kemudian, sebuah berita mengejutkan datang. Alia melahirkan. Di rumah sakit daerah kecil, sendirian. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pak Harunlah yang membawanya ke rumah sakit malam itu. Ia menungguinya di ruang bersalin. Ia yang mengurus administrasi. Bahkan, ia yang menandatangani formulir kelahiran sebagai wali. Kabar itu membuat sekolah gempar. Bahkan kepala sekolah dipanggil oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan klarifikasi. Dugaan demi dugaan mulai bermunculan. Apakah benar Pak Harun ayah dari bayi itu? Ataukah ada hubungan gelap yang selama ini disembunyikan? Tapi semua tuduhan itu belum bisa dibuktikan. Karena Pak Harun tetap diam, tidak membela diri, tidak menjelaskan apapun. Ia hanya meminta cuti panjang dan menghilang dari sekolah. Namun satu hal yang ia tinggalkan adalah bayi itu. Sehat, laki-laki, dan diberi nama Raka. Bagian 3, penutup and plot twist besar. 2 bulan berlalu sejak Pak Harun menghilang dari sekolah. Kehadirannya seperti bayangan, pernah ada, tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Guru-guru mulai menata kembali suasana, dan murid-murid perlahan melupakan skandal yang sempat menghebohkan itu. Tapi, nama Alia dan bayi kecil bernama Raka masih kerap dibicarakan, terutama saat ia kembali datang ke sekolah, menggendong bayinya. Ya, Alia kembali. Meski sempat mendapat penolakan, kepala sekolah tidak punya dasar hukum untuk mengeluarkannya. Ia membawa surat dari Dinas Sosial dan LSM Perlindungan Anak yang mendukung hak Alia untuk melanjutkan pendidikan. Satu hal yang paling mencolok saat Alia kembali, ia tidak lagi menunduk. Matanya tajam, wajahnya tegar, tapi tetap tak satu pun dari mulutnya keluar pengakuan siapa ayah dari Raka. Hingga suatu hari, saat upacara bendera, seorang pria tua berjalan perlahan memasuki halaman sekolah. Semua mata menoleh. Pak Harun, dengan kemeja putih rapi, membawa sebuah amplop coklat besar dan wajah yang tak lagi setegas dulu. Ia meminta izin bicara di hadapan seluruh siswa dan guru. Suasana hening. Dengan suara parau tapi jelas, Pak Harun membuka semua rahasia yang selama ini ia kubur. 40 tahun yang lalu, saya mencintai seorang perempuan. Ia adalah cinta pertama saya. Namun keluarga saya menolaknya. Dan saya pengecut. Saya tinggalkan dia dan tak pernah kembali. Saya baru tahu, setelah dia meninggal, bahwa kami memiliki seorang anak perempuan. Nama anak itu adalah ibu dari Alia. Sontak semua yang hadir terdiam. Beberapa guru mulai meneteskan air mata. Ketika saya tahu Alia masuk sekolah ini, saya terkejut. Saya tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Saya hanya ingin menebus kesalahan saya. Tapi saya datang terlambat. Terlalu lama saya diam. Terlalu takut untuk mengakui. Ia berhenti sejenak. Menatap Alia yang kini berdiri di barisan depan. Memeluk Raka yang tertidur. Bayi itu adalah cucu saya. Saya bukan ayah dari bayi itu. Saya kakeknya. Suasana meledak. Tangis pecah dari beberapa guru. Kepala sekolah menunduk terdiam, dan para murid saling berbisik. Kaget, terharu, dan merasa bersalah. Semua prasangka buruk yang selama ini berkembang, hancur dalam sekejap. Pak Harun melanjutkan.
Saya tidak berharap dimaafkan. Saya hanya ingin kalian semua tahu kebenarannya. Saya ingin Alia tetap sekolah. Dan saya ingin Raka tumbuh dengan nama yang bersih. Tanpa beban, tanpa stigma. Setelah bicara, Pak Harun menyerahkan amplop ke kepala sekolah. Isinya adalah akta kelahiran Raka dengan namanya tercantum sebagai walisah. Hari itu menjadi titik balik bagi banyak orang. Sekolah mulai membuka ruang konseling untuk murid-murid. Kampanye anti perundungan dimulai, dan cerita Alia menjadi simbol perjuangan bagi banyak siswa yang merasa tak punya suara. Alia lulus dengan nilai terbaik di angkatannya. Raka tumbuh sehat, sering terlihat berlarian di taman sekolah. Dan Pak Harun, ia tak pernah kembali mengajar. Tapi sesekali, terlihat dari kejauhan, duduk di motor tua, memperhatikan sekolah dari luar pagar. Tersenyum, menatap masa depan yang dulu sempat ia tinggalkan, kini ia temukan kembali dalam pelukan cucunya. Akhir.